Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mitsubishi Sun Motor Rembang. Kali ini ada mobil L300 melakukan penggantian timing belt. Biasanya penggantian timing belt dilakukan per 100.000 dan ini sudah 104.000 lebih. Kita lihat kondisinya. Kenapa dianjurkan untuk melakukan penggantian timing belt? Karena kalau timing belt ini putus, bisa jadi ada klep sama piston bisa terjadi tabrakan gara-gara dia overdrive. Langkah pertama, kita lepas semua bagian depan, yaitu fan belt, kipas radiator, sama cover timingnya. Dia setelah cover timing terbuka, di sini ada dua timing belt, yaitu dari timing belt besar penghubung antara pulley crankshaft dengan pulley camshaft. Terus ada yang kedua timing belt kecil, yaitu buat timing belt buat balancer biar mesinnya nggak getar. Biasanya yang paling sering kena yaitu timing belt balancer yang paling jelek. Biasanya dia di sini rontok. Kalau rontok dia muter tapi nggak memutar dari pulley balancernya ini. Sebelum pembongkaran, jangan lupa ditopkan dulu, diberi tanda untuk camshaftnya di sini, di segitiga ini. Terus yang untuk bus pomnya di sini ada tanda ini. Terus yang crankshaftnya di sini segitiga sama cowakan ya. Proses pelepasan timing belt, kendorkan baut tensioner, baru ungkit setelan tensionernya karena dia tensionernya menggunakan per untuk mendorong ini, jadi harus diungkit dulu terlebih dahulu biar kendor, baru kita bisa melepas fan beltnya, timing belt yang besar. Sekarang giliran pelepasan timing belt yang kecil atau timing belt balancer, sering disebutnya timing belt balancer. Sama seperti timing belt yang besar, kita kendorkan baut tensioner terlebih dahulu, setelan tensioner. Setelah itu ungkit untuk mengendorkan, baru kita kencangkan tensionernya. Setelah terlepas semua, kita cek secara visual. Nah, biasanya kalau dicek dari masih keadaan tertempel tuh nggak begitu kelihatan. Kalau sudah terlepas, nah ini kayak gini.
Ini tanyanya udah mau putus, udah itu sesuai dengan apa yang dianjurkan 100.000 km. Ini juga yang kecil udah lumayan kelihatan pecah-pecahnya. Dalam penggantian timing belt biasanya dilakukan penggantian juga di seal balancernya, ada dua. Terus tensioner kecil, bantalan bearing, tensioner besar, timing beltnya sendiri yang besar ini, terus timing belt kecil atau timing belt buat balancer, sama fan beltnya sekalian biasanya. Tapi kalau buat fan belt ini tergantung keadaan kondisi fan beltnya. Kalau fan beltnya masih bagus biasanya nggak diganti. Kalau udah retak-retak biasanya disaranin dari mekaniknya. Untuk seal balancernya yang diganti itu di sini. Ini kan ada seal. Nah ini sama yang bawah sini. Kalau tidak diganti, takutnya ntar setelah penggantian timing belt ntar dia rembes. Soalnya ini kan dibuka dulu. Nah jadi sekalian dicek buat seal crankshaftnya yang biasanya terjadi bocoran oli juga. Kalau masih bagus nggak diganti, kalau udah rembes disaranin untuk diganti. Ini dibersihin, selesai dibersihin baru kita pasang lagi. Lepasannya cukup mudah dengan cara kita congkel dengan obeng ini saja. Biasanya kalau terjadi rembesan oli itu dari sini. Seal yang ini dia sudah melar, otomatis dia sudah tidak bisa melekat lagi sama asnya. Soalnya asnya dia berputar, kalau dia udah longgar maka dia akan terjadi kebocoran oli di sebelah sini. Dan lepasan yang bawah sama seperti yang atas dengan cara mencongkel dengan obeng min. Setelah penggantian seal balancer, lakukan pemasangan lagi sprocket balancernya. Ada dua ya, jangan lupa dikencangkan, bawah 12, atas sama bawah. Pemasangan timing belt setelah dilakukan pemasangan timing belt yang kecil, kita lihat tanda topnya. Coba kita lihat. Amit. Tanda top segitiga ketemu dengan coakan untuk yang bawah, sama dengan yang atas. Coakan dapat segitiga. Kemudian kita juga cek kekencangannya. Usahakan jangan kenceng-kenceng. Setelah pemasangan seal balancer, lalu kita pasang dan fan belt, timing belt buat balancernya. Jangan lupa pastikan di tanda topnya.
Setelah pemasangan timing belt besar, jangan lupa diputar 1 kali putaran dulu buat pengecekan. Pastikan tidak ada yang tanda yang melewati. Kita lihat tandanya. Sini terus yang bospan antara ini sama ini betul. Terus yang crankshaft antara sini, coakan ini sama sini. Dan jangan lupa cek kekencangannya. Kalau masih kendor harus di setel lepas ulang dan dilakukan pemasangan ulang. Setelah terpasang semua, lakukan pengecekan pada baut-baut pengikat tensionernya. Pastikan semuanya kencang, jangan ada yang kendor. Baru kita pasang cover timing beltnya. Pemasangan cover timing belt. Setelah pemasangan cover timing yang bagian bawah, kita pasang pulinya. Jangan lupa kencangan dengan kunci momen atau kunci torsi dengan sesuai spesifikasinya. Kakas bolongan ya mas? Kakas bolongan. Kita kencangkan sesuai torsinya. Oke, sudah sesuai torsinya. Kita coba starter terlebih dahulu. Setelah melakukan pengecekan ulang semua, kita coba starter terlebih dahulu. Aman, Bay?
kita starter.